Tetap semangat. Adik-adik, kita mau mulai ibadah hari ini. Sudah disiapkan Alkitab dan Kidung Cerianya? Oke, kita akan mulai ibadah. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkapea. Adik-adik boleh dibuka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 338. Kidung Ceria 338. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya, mari menyanyi, mari nari, mari memuji. Adik-adik, kita akan satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah virtual. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami boleh beribadah dengan hikmat, dengan perantaraan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan menyertai kami semua di masing-masing rumah kami untuk beribadah pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita baca kitab Mazmur, kita akan menyanyikan satu lagi lagu dengan judul Haleluya, 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 Haleluya. Dibuka kitab Mazmur. Kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9 ayat 2. Satu ayat kita akan baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Demikianlah Mazmur kita hari ini. Ya, kita akan merespon Mazmur pujian kita dari Kidung Ceria 9, Tuhan Pencipta Semesta.
secepatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 333, 333 dengan judul Sebelumku Mendengarkan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru. Ya adik-adik, siapin dong Alkitabnya. Ya, kita buka dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, sudah siap belum adik-adik? Ya, ayo. Ya, siapin dulu Alkitabnya. Kalau sudah, Alkitabnya ditandain ya adik-adik. Kita akan membacanya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami anak-anakmu akan mendengarkan berita firman. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau membimbing kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Ketika firman yang kami baca dan kami dengarkan ini Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kami di tengah hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terutama bagi hamba Tuhan yang menyampaikan isi dari berita firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Titik. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ya, kakak Ongen baca, adik-adik juga harus baca di rumah, ya. Ya, ya, Ongen baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihnya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun di dalam yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya di
di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam Dia. Kamu juga ketika kamu percaya dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita memiliki Allah untuk memuji kemuliaannya. Adik-adik, ya, firman Tuhan kita hari ini mau menyatakan kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dengan pemberian Roh Kudus begitu, yang dimana kita merasakan kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu ada di tengah kehidupan kita. Ya adik-adik, pada saat ini juga kita mau tahu bahwa Rasul Paulus mau menyatakan kepada jemaatnya di Efesus untuk selalu dekat dan menaruh pengharapannya kepada Kristus, karena Tuhan adalah Sang Juru Selamat kita. Sama seperti kita adik-adik, di tengah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita merasa begitu bahagia. Terutama di tengah kehidupan kita di Indonesia ini adik-adik, kita dari Sabang sampai Merauke adik-adik, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Kita di berbagai macam suku, yaitu ada Ambon, ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Madura, semuanya itu kita dipersatukan. Dan di dalam tengah-tengah itu tidak pernah ada perbedaan. Kenapa adik-adik? Karena kita melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah kehidupan kita, kita tidak pernah memilih-milih, kita tidak pernah membeda-bedakan, karena Tuhan memberikan kita hikmat untuk menjadikan segala sesuatu yang ada di tengah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, untuk melakukan yang terbaik di tengah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus adik-adik, ketika dia di penjara, dia menulis surat kepada jemaat Efesus, yaitu jemaat mula-mula, yang dimana mereka harus berpunya pengharapan. Mereka tidak boleh memberikan sesuatu yang bukan apa yang harus mereka rasakan di tengah kehidupan mereka. Contohnya, mereka harus percaya dan meyakinkan, karena Tuhanlah yang memberikan mereka kasih dan penyertaan di tengah kehidupan mereka. Ketika mereka melakukan itu dengan penuh cinta kasih. Karena apa adik-adik? Karena mereka merasakan di tengah kehidupan mereka itu ada Roh, yaitu Roh Kudus. Sama seperti kita, Roh Kudus itu bekerja di tengah kehidupan kita untuk mau melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepribadian kita, bukan untuk kepribadian siapapun, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mau melakukan itu dengan penuh cinta kasih, sama seperti Tuhan mengasihi kita, berarti kita sudah mewujudkan kasih dan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ingat adik-adik, di tengah kehidupan kita pada saat ini kita merasakan, ada banyak sekali adik-adik yang kita rasakan, ada itu COVID-19. Sekalipun COVID-19 kita bersyukur Tuhan memberikan kita hikmat. Untuk apa? Untuk kita berbagi. Di tengah kehidupan kita berbagi itu untuk siapa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita segala-galanya, hikmat, berkat, kasih, penyertaan. Jadi kita memberikan itu semuanya adik-adik bukan untuk kepribadian kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji. Adik berbagi, orang pasti bilang, wah hebat tuh anak Tuhan. Siapa sih dia? Siapa yang dimuliakan? Pasti nama Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaatnya di Efesus, bermegahlah di dalam Tuhan, karena semuanya itu akan nyata di tengah hidup dan kehidupan kita. Kita berbuat baik bukan buat untuk kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita pun juga akan diberkati. Pesan Kaongen, jangan pernah takut, Tuhan berserta dengan kita. Bermegahlah di dalam Tuhan, maka semuanya akan menjadi nyata di tengah kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Amin. Ku suka menutur
Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarlah kami agar kami selalu setia melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajarlah kami juga untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau mendoakan orang tua kami. Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Tuhan selalu menyertai mereka, berilah pertolongan kepada mereka, kemampuan kepada mereka, agar mereka selalu rajin belajar, sehingga mereka boleh mengerjakan soal-soal ujian dengan baik, dan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berilah kesabaran bagi kami, ketaatan untuk selalu berdoa untuk pemimpin negara kami, agar segala tindakan, segala peraturan yang diberikan oleh pemimpin negara kami, agar kami taati, agar kami lakukan, sehingga COVID-19 ini boleh berlalu dari kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di saat ini juga kami mau mendoakan untuk gereja kami, yang saat ini kami mengucap syukur walaupun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami selalu mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh selalu beribadah. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, kiranya Tuhan Yesus mau mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saatnya memberikan persembahan. Boleh disiapkan uang persembahannya. Dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu ya Tuhan, karena persembahan yang kami berikan ini asal dari Tuhan. Mau kuduskan dan urapi persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 360. Bapa antarlah kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kami semua yang datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus
menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.